Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. And Smart FM Jakarta. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Ada banyak peristiwa, ada banyak cerita dalam kehidupan kita sampai di tanggal 29 Agustus 2016 di dalam kehidupan Anda. Tapi satu hal yang semoga saja tidak lupa kita lakukan bersama-sama adalah selalu bersyukur. Karena Tuhan yang sungguh baik gitu ya. Ada banyak hal tentu saja di dalam kehidupan Anda yang Anda rasakan kebaikannya. Nah, pagi hari ini Smart Listener, Smart Motivation kembali hadir untuk menggebrak semangat kita semuanya. Mungkin sudah ada banyak yang loyo, sudah banyak yang merasa nyerah deh gitu ya. Sudah banyak yang secara fisik gak enak, pegelinus, gak enak badan, sakit dan sebagainya. Tapi harus kita mulai dari perubahan di dalam hati. Kalau hati sudah oke, jiwa sudah oke, mental sudah oke, itu akan menyebar virusnya. So, pagi hari ini di studio sudah ada Pak Eloy. Good pagi, selamat morning. Kalau saya lihat Mbak Ola pagi ini nih ya, itu 10 kali lebih seger dari biasanya. Jadi kalau yang biasa ya udah luar biasa. Waduh, Smart Listeners dan sahabat Sonora, nanti lihatlah di foto-foto kami di ini Twitter. Ini hasil ya. dari 10Xers itu loh, yang setiap hari Senin itu. Syukurlah gitu ya. Syukurlah ya. Dan pagi hari ini Smart Listener tentu tadi sudah terdengar suaranya Pak Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach and corporate culture consultant dari Capstone Consulting dan Sales Institute. Yes. Lengkap kan? Thank you Mbak Ola. Oke. Pagi hari ini kita ingin membahas sebuah hal yang mungkin ini sudah miss atau sudah mulai berkurang dalam hubungan Anda dengan bawahan, dengan tim, atau Anda dengan atasan, atau barangkali ini terjadi di keluarga. Dengan pasangan, suami dengan istri, ayah dengan ibu, anak dengan orang tua dengan anak. Yaitu absence of trust, hilangnya rasa saling percaya. Wah. Saya sambil merenung, coba saya sapa pendengar dulu. Silakan. Ya Mbak Ola ya. Jadi selamat pagi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air dan bahkan dunia. Pagi ini harapan kami seperti biasa Mbak Ola, siapapun yang mendengarkan kita dalam keadaan baik dan sehat, kan begitu ya. Namun dari pengalaman kita masing-masing Mbak Ola, ternyata hidup itu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Betul, tidak selalu indah seperti pelangi gitu ya. Terkadang kondisi begitu berat sampai-sampai jangankan berjalan normal seperti biasa. Untuk bangun dari tempat tidur dan meneruskan perjalanan hidup ini saja rasanya kok begitu berat. Dan itu bisa disebabkan oleh banyak hal, bisa kelemahan fisik, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah kalau sudah menjadi sesuatu yang berhubungan dengan psikis atau jiwa dan motivasi yang lemah, begitu ya, harapan yang rontok ya. Jadi apapun yang kita bicarakan pagi ini kan seri dari minggu lalu. Betul. Sehingga Smart Listeners dan sahabat Sonora, belum tentu yang kita bahas ini persis seperti apa yang Anda harapkan. Sehingga karena itu mari Anda boleh bertanya pertanyaan-pertanyaan yang lain juga, atau memberikan komentar, dan kami belum tentu bisa memberikan jawaban, tetapi minimal setiap hari Senin pagi kami bersedia untuk menjadi teman dan sahabat, minimal mendengarkan apa yang Anda rasakan. Dan hari ini kita mau melanjutkan tentang hilangnya rasa saling percaya. Mungkin Mbak Ola ada pendengar Smart Listeners sahabat Sonora yang punya pengalaman
merasa dikecewakan oleh pasangannya, oleh atasannya, oleh rekan bisnisnya, atau mungkin Anda sendiri yang merasa bersalah karena mengecewakan orang lain. Kan bisa juga ya. Betul. Kita itu merasa dipercaya, tetapi ternyata ya malam minggu kemarin kita melakukan satu kesalahan yang kita membuat semua orang yang percaya ini menjadi geleng kepala dan berpikir, oh man, kok bisa sih gitu ya. Dan akhirnya Senin pagi ini kita dalam perjalanan ke kantor ya, kita hanya merasa bersalah dan gimana saya membangun kembali kepercayaan yang hilang ini. Nah, itu yang kita bicarakan pagi ini, Mbak Ola. Oke, kenapa hilangnya kepercayaan itu di malam minggu ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Padahal Ya. nggak selalu loh. Ngomongnya begitu ya. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Tapi memang di malam minggu kerap terjadi perubahan yang nggak diharapkan begitu ya. Nah, Pak Eloy, apa sebenarnya yang menjadi arti penting begitu kita memiliki rasa percaya? Apakah tidak cukup misalkan ya sudah, kalau saya seorang pekerja, saya melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP saja begitu, kan? Saya lakukan A to Z ya sudah, seperti ya udah seperti rules-nya saja. Kenapa unsur rasa percaya itu dibutuhkan? Yes, jadi mengulang sedikit apa yang kita bicarakan minggu lalu, kepercayaan turun, kecepatan kerja turun, dan biaya naik. Itu rumusannya ya. Jadi kalau dikatakan kenapa ini menjadi penting, baik itu dalam hubungan relasi ya, dalam keluarga maupun bisnis ya. Ketika rasa percaya turun, Mbak Ola, maka kecepatan kerja kita di dalam kita mengambil keputusan, mengerjakan suatu proyek, kecepatannya pasti juga turun. Dan apapun itu ujungnya adalah biaya cost jadi naik. Ya sebaliknya, kalau kepercayaan kita bisa lebih ada ya, kita naikin, dan itulah harapan kita dari talk show ini, supaya para pendengar mulai belajar untuk terus memacu diri supaya bisa dipercaya, dan nanti membangun budaya saling percaya di dalam tim, di dalam organisasi, supaya diskusi, keputusan-keputusan yang diambil menjadi lebih cepat, dan akhirnya biaya-biaya menjadi turun, dan harapannya bisa memenangkan pertandingan yang semakin menggila ini. Jadi itu yang kita bicarakan. Baik. Ya. Tujuannya Smart Listener jelas tadi disampaikan oleh Pak Eloy begitu ya. Kenapa sih kita membutuhkan kepercayaan atau rasa saling percaya? Karena ada persaingan yang semakin menggila yang ingin kita menangkan. Kalau di dalam rumah tangga tentu ada tujuan di dalam keluarga itu, sehingga kemudian tanpa kepercayaan tidak mungkin begitu kan, ini bisa dijalankan. Tidak mungkin juga kapal itu didayung sendirian begitu. Bagus nggak sekali. sampai loh nanti. Kita jeda dulu. Silakan, ya. Bala. Pak Eloy dan juga Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami menantikan Anda bergabung. Anda boleh share ke 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami sambung kembali perbincangannya pagi hari ini. Ada satu buah buku dari Pak Eloy ya, yang kami akan hadiahkan untuk Anda. Silakan Anda boleh bergabung. Anda boleh ungkapkan pertanyaan sehubungan dengan unsur kepercayaan. Apakah pada saat ini Anda sedang merasa kehilangan kepercayaan kepada rekan kerja barangkali, atasan, bawahan, atau barangkali kepada pasangan Anda? Anda boleh share sedikit mengenai apa yang terjadi. Nanti kita akan jadikan bahan buat diskusi pagi hari ini ya. Kalau malu disebutkan nama, sebut saja Mawar nggak apa-apa gitu ya. Kumbang juga nggak apa-apa begitu ya. Inisial saja. Pak Eloy, kalau tadi di awal Pak Eloy sudah minggu kemarin ya kan, kita sudah membahas mengenai the power of trust. Yes. Perusahaan itu kalau misalkan mau maju, artinya juga mau melesat cepat ya kan, ongkos bisa ditekan, itu harus ada yang namanya unsur kepercayaan. Yes. Nah sekarang kita ingin membahas mengenai hilangnya rasa saling percaya. Nah,
Bisakah Pak Eloy memberikan ulasan begitu ya? Apa saja sebenarnya yang membuat kepercayaan ini menjadi hilang? Apakah karakter dan kompetensi ada di dalamnya sebagai unsur yang mengurangi atau menurunkan? Silakan. Oke, jadi juga minggu lalu kan kita ada mention mengenai buku yang ditulis oleh orang bernama Stephen M.R. Covey. Ini adalah anaknya Stephen R. Covey yang judulnya The Speed of Trust. Dan beliau itu mengatakan ada dua hal di dalam kita membangun rasa percaya. Yang pertama adalah karakter dan kedua adalah kompetensi. Nah, di dalam karakter pun ada dua hal yang disampaikan. Yang pertama adalah integritas dan kedua adalah motives atau tujuan, ya. Dan di dalam kompetensi ada nanti berbicara mengenai ability, kemampuan, dan juga berbicara mengenai hasil atau result. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, bagi kita yang ingin meningkatkan level kepercayaan, ya, supaya orang-orang lebih percaya kepada kita, maka ingat-ingatlah dua hal ini. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah kompetensi. Nah, di dalam karakter tadi integritas artinya berbicara mengenai walk the talk. Ketika Anda berjanji melakukan sesuatu, lakukanlah itu, ya. Dan yang kedua tujuannya harus win-win, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, karena kalau Anda melakukan apapun dan segalanya untuk kebaikan Anda saja, orang akan melihat dan akan sadar dan mereka menjadi tidak percaya. Sebetulnya yang kita lakukan adalah membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan di saat itu justru Anda akan terkaget-kaget bagaimana justru keinginan Anda juga akan tercapai karena Anda sibuk untuk membantu orang lain, membantu mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi itu dari sisi karakter ada dua, integritas dan motif atau tujuan. Di bagian yang kedua adalah kompetensi, ya. Di situ berbicara mengenai ability. Disitulah semua kita harus terus belajar, kita harus terus ikut membaca buku, berlatih, meningkatkan pengalaman, kompetensi, karena saya bisa percaya sekali dengan seorang teman, tetapi kalau dia nggak punya kompetensi dalam hal apapun, ya saya tidak bisa memberikan dia kesempatan-kesempatan yang bisa membuat dia lebih bertumbuh dan berhasil. Tetapi sejago-jagonya seorang teman atau rekan kerja, dia tahu banyak ilmu, dia kompeten dalam banyak hal, tetapi kalau karakternya tidak teruji, dia seringkali janji tapi tidak ditepatin, juga nggak mungkin saya bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak. Jadi kedua hal ini harus hadir di dalam kehidupan setiap kita. Now, saya mau masuk di dalam penemuan lain dari seorang bernama Patrick Lencioni, karena saya melihat framework yang beliau berikan ini sangat mudah untuk dipahami dan very powerful. Judul buku yang dia tulis sebetulnya adalah The 5 Dysfunctions of a Team. Jadi intinya adalah kenapa sih sebuah tim itu menjadi tidak berfungsi atau tidak efektif sifatnya. Maka dia memberikan ada 5 hal yang ada gitu, ya. Yang paling pertama, ya tadi itu seperti topik kita pagi ini, absence of trust. Artinya tidak ada rasa saling percaya. Anggota tim tidak tulus, ya. Mereka tidak saling terbuka. Mereka juga tidak berani mengakui kekurangan, kelemahannya, seperti yang kita bicara minggu lalu mengenai vulnerability, ya. Dan akhirnya mereka itu hidup dalam kepura-puraan. Nah, karena hidup di dalam kepura-puraan, absence of trust, maka yang kedua menjadi akibatnya apa itu? Fear of conflict. Fear of conflict artinya mereka tidak berani untuk mengungkapkan pendapat dalam ruang rapat misalnya. Itulah sebab Mbak Ola, ketika kita meeting di Senin pagi, ya, kita briefing pagi, ya, meeting mingguan, dan kita nanti memberikan evaluasi rencana-rencana kerja selama minggu ini, kita bisa bertanya kepada beberapa orang, bagaimana? Apakah semua setuju? Mereka bilang oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tapi ternyata keluar dari ruang rapat, tidak seorang pun yang mengerjakan apapun juga. Kenapa? Karena di dalam ruang rapat tadinya sebetulnya mereka mau bertanya.
Ada sesuatu yang ngeganjel tapi mereka ndak berani, takut nanti terjadi konflik. Ya. Nah, kenapa mereka takut terjadi konflik? Karena memang fondasi awalnya trust tidak ada. Mereka tidak percaya bahwa anggota tim itu betul-betul berjuang untuk kebaikan tim. Ya. Mereka tidak percaya bahwa atasan saya atau rekan kerja saya betul-betul akan mendukung dan akan mendengarkan apapun yang akan saya sampaikan, sebodoh apapun mungkin ungkapan dan pertanyaan itu. Jadi, dan yang ketiga, karena fear of conflict, maka yang terjadi adalah lack of commitment. Menjadi tidak ada komitmen, ya sudah pasti karena mereka tidak merasa ikut terlibat di dalam keputusan-keputusan selama rapat itu, maka mereka tidak merasa ya harus melakukan karena mereka tidak memberikan janji apa-apa, ya. Dan ujungnya ada di nomor 4, avoidance of accountability. Nah, kalau udah bicara mengenai accountability, Mbak Ola, ini penting sekali, ya. Saya Sabtu dan Minggu kemarin saya menghabiskan waktu hanya berbicara mengenai topik ini karena saya akhirnya mengerti kalau banyak hal tidak terjadi. Strategi bisa dibuat, visi bisa dibuat, tapi kenapa kok itu tidak menjadi action, tidak masuk dalam, tidak bisa menjadi eksekusi, karena tidak ada akuntabilitas. Dan orang gini loh, tidak ada pun kegiatan yang dilakukan tanpa ada orang yang merasa accountable atau bertanggung jawab di dalamnya. Dan tadi kita melihat Patrick Lencioni mengatakan kenapa orang merasa tidak bertanggung jawab? Karena memang dia nggak merasa komitmen dari awal sih. Kenapa kok orang merasa tidak komitmen dari awal? Karena dia tidak ikut terlibat di dalam percakapan itu. Walaupun secara fisik dia hadir di kantor, dia hadir dalam rumah tangga itu, tapi dia merasa tidak terlibat. Kenapa dia tidak melibatkan diri? Karena salah satunya dia tidak percaya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan paling ujung adalah ini dia katakan sebagai inattention to results. Jadi hasilnya menjadi payah. Jadi smart listeners, ada trust, ada konflik, ada komitmen, ada accountability, ada results. Jadi kalau saya rangkum secara cepat, tanpa ada trust, orang menghindari konflik. Orang menghindari konflik, orang tidak komitmen. Karena dia tidak komitmen, dia merasa tidak bertanggung jawab. Karena dia tidak bertanggung jawab, jangan berharap ada hasil yang maksimal. Itu kira-kira. Pak Eloy tadi mengatakan ya itu secara berurutan begitu ya. Namun secara simpel begitu, kalau yang Pak Eloy sering temukan ini kan banyak memberikan pelatihan dan sebagainya gitu ya. Apa yang sering kali menjadi keluhan di banyak tim begitu sehingga kemudian mereka kehilangan kepercayaan? Apa karena memang tidak sesuai dengan harapan mereka, misalkan dari sisi salary, apakah itu ada di dalam kenyataannya begitu, atau karena tidak adanya iming-iming bonus dan sebagainya, apakah itu termasuk juga unsur yang menyertai sehingga kepercayaan menjadi berkurang, Pak Eloy? Saya merasa yang pertama justru kita tidak betul-betul memahami pentingnya rasa trust ini. Sehingga baik itu top leaders, middle management, dan sampai kepada staff memang tidak menjadikan trust ini sebagai hal yang penting di dalam pekerjaan sehari-hari. Trust itu, Mbak Ola, seharusnya menjadi salah satu values, nilai di dalam sebuah tim. Walaupun tidak tertera dituliskan dalam core values, nilai-nilai inti sebuah perusahaan, tetapi harusnya trust itu hadir di sana. Dan kalau itu ada di dalam values, harusnya itu dijadikan sebagai budaya. Nah, kalau sudah menjadi budaya, maka kita melihat seperti Patrick Lencioni tadi, dia bilang kalau sudah ada rasa percaya, waktu bicara di dalam ruang rapat atau di dalam ruang makan keluarga, itu orang tuh berani untuk bicara apa adanya. Ya toh, mereka akhirnya mau ikut terlibat. Dan kalau mereka ikut terlibat, mereka ikut berbicara. Sekalipun usul-usul yang diberikan itu nantinya ternyata tidak dilakukan atau tidak disetujui, tetapi paling tidak dia manusia itu kan merasa
saya sudah ikut terlibat. Dan karena itu dia ada komitmen di dalam menjalani setiap proyek, setiap tugas yang diberikan. Dan ujungnya dia merasa bertanggung jawab dan hasil akan muncul di sana. Nah, jadi kalau Mbak Ola bertanya, sebetulnya apa sih yang menjadi faktor utama hilangnya? Saya merasa di berbagai perusahaan dan bahkan keluarga, memangnya tadi itu merasa tidak merasa ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Oke. Baik. Smart listener, kepercayaan atau trust ini kan nggak mungkin bisa muncul dalam semalam begitu kan. Nah, bagaimana kemudian prosesnya atau hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menumbuhkan perasaan percaya kepada atasan, kepada bawahan, kepada tim, kepada anggota keluarga, ayah, ibu, istri, suami dan sebagainya. Apakah ini karena sesuatu yang indah-indah yang kemudian kita lakukan atau ada faktor yang lain begitu? Nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya. SMS dan juga WhatsApp Anda kami nantikan, silakan di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener, kita sambung kembali perbincangannya pagi hari ini bersama dengan Pak Eloy, dan kami mengundang Anda untuk bergabung. Silahkan di 0812 11 12 959 ya. Anda boleh share mengenai situasi yang Anda hadapi saat ini. Bagaimana pengalaman Anda menghadapi kondisi mungkin di rumah tangga, mungkin itu ada di kondisi di kantor begitu ya. Ketika Anda merasa unsur kepercayaan itu merasa tidak ada lagi atau hilang, Anda boleh share kepada kami dan nanti kita akan diskusikan ini ya. Nah, saya ingin menyapa dulu ada Pak Andri di Surabaya. Boleh ya Pak Elo ya? Bola, ya. Pak Andri di Surabaya, bagaimana menciptakan trust bahwa kita kompeten memimpin bawahan yang lebih tua? Saya akan dipindah ke Bali nih ya. Memimpin tim yang mayoritas orang Bali dan lebih tua dari saya katanya. Pak Andri di Bali juga Anda tetap bisa mendengarkan Smart FM loh. Yes. Ya, dari Bali FM di sana. Silakan Pak Eloy mengomentari tadi juga, mungkin itu pertanyaan saya. Bagaimana kemudian menumbuhkan trust? Apakah lewat sesuatu yang manis-manis gitu kan? Yang kita lakukan pokoknya yang tampak indah di depan kita bilang iya saja kepada atasan, kepada bawahan, lalu kemudian trust akan tumbuh, atau ada hal yang jauh lebih powerful bisa dilakukan. Silakan. Bagus sekali dan selamat kepada Pak Andri ya Pak Andri ya. Dan apa yang dilakukan saya kira yang pertama dengan memahami budaya lokal di mana nanti Pak Andri akan dipindah tugaskan, dan khususnya kepada bapak-bapak yang lebih berumur ya, tentu kan kita mesti datang ke sana dengan sopan. Betul. Tidak sombong lah begitu. Betul. Ya, mentang-mentang kita atasan ya. Dan yang berikutnya tentu saja unsur care yang juga penting sekali, di mana pertanyaannya sebetulnya di dalam memimpin, apakah divisi atau cabang ini sebetulnya apa sih yang menjadi motivasinya ya? Apakah Anda semata-mata hanya untuk mengejar target KPI yang diberikan oleh kantor pusat, atau memang di dalamnya Anda juga menginginkan supaya orang-orang yang ada dalam tim Anda itu bertumbuh bersama ya. Jadi yang itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah ya sesuai dengan budaya yang ada ya, sopan, datang, senyum, terus ya care, ada rasa peduli. Tetapi walk the talk itu penting sekali, menjadi teladan. Ketika Anda menjanjikan sesuatu, apakah itu let's say okay, hari Senin kita akan meeting jam 9, be there. Hadirlah di sana sebelum jam 9. Ini hal-hal kecil seperti ini yang seringkali luput dari perhatian kita ya, karena memang kita sibuk sekali dengan banyak kegiatan yang lain. Tetapi lakukanlah itu ya, dengan walk the talk, menjadi teladan mulai dari hal-hal yang paling kecil, dan ya tunjukkan care ya, tunjukkan rasa peduli bahwa Anda memang menginginkan supaya mereka bertumbuh bersama, cabang kita akan maju, dan kalau maju itu bukan hanya untuk saya tetapi akan menjadi kebanggaan kita bersama. Ya, saya kira itu kalau dilakukan mereka akan respect kok pada akhirnya ya. Oke. Pak Eloy, seringkali mungkin ini muncul dari kita ya, mengatakan, "Loh, saya ini udah begini, udah terima dong apa adanya," gitu ya. Itu salah apa enggak sih? Karena kalau saya boleh mengutip dari salah satu narasumber gitu ya, mengatakan, "Loh, kita ini bertumbuh loh. Kalau kita bilang kita ini apa adanya terus ya udah begitu aja, berarti kita patung dong, nggak ada perubahan." Apa komentar Pak Eloy? Ya,
manusia itu memang ada tipenya berbeda-beda ya. Iya. Tetapi saya bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang berhasil dalam karir memang tidak pernah punya mindset dan attitude yang seperti itu lagi ya. Saya bisa membayangkan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu pasti dia akan stagnan, akan terus di posisi yang ada. Kalaupun dia akan bertumbuh, diberikan posisi yang baru, itu pasti karena by accident, itu karena kecelakaan. Dan biasanya tidak bertahan lama. Kalaupun bertahan lama, biasanya dia bukan membawa perusahaan atau divisinya menjadi lebih baik, tetapi hanya tunggu waktu saja. Semua pasti akan hancur ya. Jadi harusnya tidak ada lah mindset lagi yang seperti itu. Mindset aku ini sudah begini apa adanya, terima aja itu enggak ya. So, saya boleh mengutip boleh menyimpulkan dari yang tadi Pak Eloy katakan, satu tips barangkali atau hal yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menumbuhkan kepercayaan, berarti lakukan dan buktikan dari hal-hal yang kecil. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Betul. Walk the talk begitu ya. Nah, saya ingin kita ke Pontianak. Nah, ini berkaitan kalau tadi berkaitan dengan urusan pekerjaan, ini urusan rumah tangga. Boleh ya? Ada Ibu Ningsih di Pontianak. Dulu saya pernah curhat nih mengenai suami saya yang tipenya mau menang sendiri. Alhamdulillah gitu ya. Sekarang sudah baik dan bisa bekerja sama. Namun sekarang masalah saya adalah terhadap pelanggan. Saya sering kali mengecewakan pelanggan, Pak, karena waktu kerja yang tidak banyak. Saya mau tanyakan bagaimana caranya supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam bekerja, supaya pelanggan percaya lagi terhadap saya, tapi kok berat sekali ya. Saya tuh ngerasa kayaknya capek begitu. Nah, mungkin bisa diulas oleh Pak Eloy bagaimana misalkan memperbaiki bukan mutiara, cermin yang sudah retak ya. Mengumpulkannya terus di lemnya itu gimana gitu. Mengembalikan kepercayaan, silahkan. Ya, semua harus dimulai dari keputusan dulu ya. Jadi putuskan hari ini apa sebetulnya yang Anda mau lakukan. Dan kalau Anda mengatakan saya mau membangun kembali kepercayaan dengan pelanggan atau dengan pasangan, maka pertanyaan yang kedua adalah jadi action plan-nya apa? Karena ngomong sih gampang ya, memutuskan juga mudah, tetapi action plan-nya apa gitu. Mungkin Anda mengatakan saya mulai deh kalau ketemu dengan pelanggan, saya akan senyum. Atau mungkin saya tidak buru-buru kalau dia komplain misalnya ya, lalu saya buru-buru memberikan solusi. Tidak, saya akan memulai dengan asking and listening, bertanya dan mendengarkan dulu ya. Kalau dia bilang gimana sih, kemarin saya beli produk katanya bisa bertahan selama 3 tahun, ini baru 3 bulan rusak. Kan umumnya kalau kita tidak hati-hati, ibu kali yang salah penggunaan gitu ya. Jadi kita langsung merespon dan menggurui. Sebetulnya di dalam handling objections kan ada 5 rumusannya ya. Jadi rumusan yang pertama itu ask and listen, tanya dan dengarkan. Ibu, jadi apa yang terjadi? Bisa dibicarakan dulu. Yuk mari duduk dan dengarkan baik-baik. Ya toh, sampai yang kedua understanding, sampai Anda mengerti apa sih sebetulnya yang menjadi kekecewaan dan komplain dari ibu ini. Baru yang ketiga, Anda itu bisa meresponi dan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang sudah Anda pahami dan dengarkan. Nomor 4, reconfirm. Belum tentu jawaban yang Anda berikan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan ini. Jadi, Bu, saya sudah menjelaskan apakah ini sesuai dengan apa yang sebetulnya Ibu harapkan. Kalau belum, ya balik lagi, dengarkan, ask and listening lagi. Kalau dia, baru nomor 5, Anda boleh cross-selling, Anda boleh closing the deal, dan lain-lain. Jadi ibu, yang pertama adalah kalau memang keinginannya untuk membangun hubungan yang sudah retak, yang tidak adalah saling percaya. Yang kedua, selalu bicarakan, pikirkan, action plan-nya apa. Dan yang ketiga adalah Anda mesti memberikan waktu kepada diri Anda, kapan itu akan dijalankan. Baik. Ya minimal seperti itu, masih ada hal-hal yang lain, tapi minimal seperti itu ya. Baik. Smart Listener, kita masih akan gabungkan pertanyaan-pertanyaan nanti di sesi yang berikutnya. Namun tadi ada sesuatu yang menarik dari yang disampaikan oleh Pak Eloy. Asking and listening, jujur deh ya. Setelah asking enak sih nanya gitu. Listening ini loh, muka jadi merah seperti kepiting rebus kalau udah dengar dia muntahin semua hal yang buruk begitu. Betul. Bagaimana memiliki keterampilan mendengar yang kuat mental begitu ya. Nanti boleh ya dikasih tipsnya ya Pak Eloy. Siap. Smart Listener, sahabat
Sonora, kami masih menantikan Anda untuk bergabung. Silakan melalui SMS kami atau WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Smart Listener Anda yang sudah masuk banyak sekali pagi hari ini yang berkomentar, yang merespon perbincangan kita. Sebelum saya kembali merespon apa yang sudah Anda kirimkan, saya ingin bertanya dulu, mungkin secara singkat Pak Eloy boleh kasih masukan kepada kami semuanya ya. Urusan mendengar ini agak susah. Karena kita semuanya merasa saya aja deh gitu ya, mengaku nggak usah semua deh. Karena saya suka seringkali merasa saya jago ngomong gitu kan. Untuk mendengar ini kan butuh keterampilan. Nah, bagaimana bisa memiliki keterampilan mendengar tingkat tinggi? Mendengar dengan hati, dengan mata, dengan seluruh panca indera. Silakan Pak Eloy. Kalau Mbak Ola merasa seseorang yang sulit untuk mendengar, saya pun sama. Dan saya kira banyak di antara pendengar yang merasakan yang sama ya. Dan karena ini keterampilan, tidak ada cara lain kecuali berlatih. Berlatih ya. Jadi berlatih dan itu mungkin ya, tadi kembali lah, mesti komitmen. Jadi mulai sekarang katakan 5 menit setiap kali bertemu dengan siapapun, sebelum saya berbicara, saya akan memulai dengan pertanyaan dan betul-betul mendengar. 5 menit. Itu putuskan dulu dah ya. Dan kalau perlu bikin rule of game-nya. Kalau saya gagal, saya tidak akan makan siang. Atau ngomong, kasih tahu kepada seseorang yang sering bertemu dengan Anda, katakan begini, ini kan kita mau ketemu dengan klien nih ya, saya 5 menit pertama tidak akan langsung berbicara mengenai produk kita, tetapi saya akan bertanya dan saya akan mendengar 5 menit pertama. Kalau saya gagal melakukannya, pulang makan siang, gue yang bayar. Karena ini keterampilan mesti dilatih. Kalau di dalam tim, ngomong sama anak buah Anda. Setiap kali kita bertemu, setiap kali kita meeting, sebelum saya memberikan tugas, sebelum saya ngomong apapun, saya akan bertanya minimal 5 menit pertama dan saya akan mendengar. Kalau saya gagal melakukannya, seluruh tim makan siang saya yang bayar. Karena masih dilatih kepada anak-anak di rumah ya, sebagai ayah, sebagai seorang suami. Saya mesti menjanjikan itu juga kepada istri dan anak-anak. Waktu kita ngobrol ya, karena apalagi sebagai pembicara seperti kita ya Mbak Ola, itu ada tendensi yang pingin segera menyelesaikan semua masalah aja dah. Pengen ngomong aja deh gitu ya. Rasa-rasanya kita ini so jago itu loh. Iya. Nah, tapi dengan kita memberitahukan kepada orang-orang di sekitar, saya mau mendengar, saya mau bertanya. Dan kalau saya gagal, ini hukumannya. Itu namanya rule of game. Oke, ini prakteknya ya langsung ya. Oke, baik. Pak Eloy, izinkan saya kembali membacakan apa yang sudah masuk dari SMS atau silakan kita ya. Saya ingin menyapa ada Pak Teddy di Palembang. Kadang kita takut dalam meeting untuk bertanya Pak Eloy. Ya, ini manusiawi banget. Banyak pimpinan yang kurang profesional dan kurang dewasa saat pertanyaan kita tidak berkenan di mata mereka. Mungkin bukan di mata, di telinga mereka ya. Mereka jadi dendam karena pertanyaan kita. Padahal pertanyaan kita tujuannya membangun perusahaan atau menjalin kepercayaan. Padahal pimpinannya udah senior. Ini kalau saya boleh berkomentar, mungkin ada di dua sisi sebelum Pak Eloy ya. Silakan. Pertanyaannya adalah, benarkah kita bertanya ini memang tujuannya untuk perusahaan? Jangan-jangan di sini juga ada subjektivitas kita, gitu ya, ingin menyerang. Yang kedua, apakah benar bahwa pimpinan kita benar-benar tidak berkenan atas pertanyaan kita, atau itu hanya respon yang juga manusiawi begitu ya? Ketika orang dikasih pertanyaan yang tidak enak kan juga pasti nggak mungkin dia mengatakan saya senang dengan pertanyaan Anda. Terima kasih loh. Terima kasih loh. Butuh pengayaan dari Pak Eloy. Silakan. Jadi persis Mbak Ola, pertanyaan Mbak Ola itu sebetulnya, apa betul tujuan kita itu memang untuk kebaikan perusahaan, atau juga ini hanya bagian dari insecurity kita saja. Jadi semua orang itu punya level insecure, tidak aman, tidak secure, tidak nyamannya masing-masing. Apalagi kalau itu ada hubungannya dengan suatu perubahan-perubahan yang akan terjadi. Jadi kita punya concerns, kita punya kekhawatiran dan kita bertanya.
Ya memang sih, apalagi ya di beberapa perusahaan tuh office politics juga kental sekali ya. Dan ini yang seringkali membuat, kalau kita lihat ya, itu perusahaan kurang apa sih? Ya. Ya toh, kalau bicara mengenai sumber daya, kurang apa sih? Uang punya, orang-orang pintar ada, Banyak gitu. dan peluang ada di mana-mana. Kok jadi kelihatannya kok nggak menunjukkan hasil yang maksimal? Karena ya bisa jadi salah satunya office politik yang sangat kental. Dan office politik itu biasanya dimulai oleh orang-orang yang merasa tidak secure. Dan paling bahaya kalau ternyata yang insecure itu adalah leader-leader. Ya, jadi aduh itu Nular deh, virusnya nular gitu. iya, dan itu akan menjadi suatu budaya di mana ya tadi itu orang menjadi tidak mau lagi bertanya, tidak mau lagi terlibat ya. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Ibu atau Bapak tadi, kenapa ya waktu kita bertanya di dalam meeting itu kan merasa tidak semudah yang dilakukan oleh banyak orang. Ya sekali lagi sih Pak, Ibu, ini namanya membangun habit baru ya. Mulai dari hal yang kecil saja. Jadi janji pada diri sendiri, ngomong di setiap meeting perusahaan kita, saya tidak akan keluar meeting sebelum saya bertanya minimal satu pertanyaan atau memberikan satu pandangan minimal satu. Dan kalau saya gagal melakukannya, bantu saya ya makan siang. Kalau saya gagal, saya akan bayarin. Seru tuh. It's karena ini skill Bapak dan Ibu, nggak cukup hanya dengan bisa pasti bisa, saya termotivasi. No, harus ada rule of games-nya. Dan biasanya kita membutuhkan orang lain untuk mengingatkan. Nah, kalau Anda melakukan selama 21 hari, ya 60 hari, lama-lama Anda tidak perlu lagi orang untuk mengingatkan Anda. Karena itu sudah menjadi Jadi otomatis. habit, kebiasaan ya. Aduh, beratnya memulai kebiasaan yang baru ya. Oke, ada Pak Tomihin di Sidoarjo. Selamat pagi, Ola yang energik dan Pak Elo yang sangat smart Thank dan you. handsome. Nah, Thank you. itu saya nggak bohong loh. Terakhir emang dia Beneran, beliau kan? mengatakan begitu. Beneran? Handsome. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pagi ini sangat penting. Dengan percaya kita dapat sukses dan juga hancur. Betul. Ya kan, kepercayaan menentukan ya. Banget. Dan orang-orang sukses karena percaya akan sukses. Begitu juga orang yang hancur seperti bunuh diri karena mereka percaya tidak sukses. Iya. Percayanya kepada hal yang buruk begitu ya. Iya. Daripada Percayanya dia percaya juga, Percaya bahwa juga. dia nggak akan sukses. tapi percayanya hal yang buruk Ya, begitu jangan ya. lah, ya. Jangan ya. Kemudian saya ingin menyapa ada Pak Sandi Gunarso di Bekasi. Saya setuju nih dengan Pak Eloy ya, soal kepercayaan bisa mengurangi kos perusahaan. Caranya bagaimana kita bisa bertahan ketika rekan kita bertindak tidak dapat dipercaya. Hari ini ngomongnya A, besok B. Hari ini ngomongnya yes, besok no, gitu ya. Hari ini memuji, besok menghina. Wow, iya. Mencaci Bisa. maki Iya, gitu ya. iya. Di depan kita mungkin manis, di belakang is different gitu. Iya. Bagaimana bisa bertahan dan haruskah bertahan itu? Silakan Pak Eloy. Bapak dan Ibu, inilah kenapa saya jatuh cinta dengan yang namanya leadership and culture. Kepemimpinan dan budaya organisasi. Karena semua yang kita bicarakan ini ada di dalam wilayah itu. Organisasi harus ada pemimpinnya. Yes. Dan pemimpin itu yang menentukan kondisi di sekitarnya. Yes. Jadi kalau memang ada di dalam perusahaan yang orang-orang yang tidak dipercaya, ya memang pertama di coaching lah. Oke. Diberikan pengertian pembinaan. Tetapi kalau ternyata memang dia selalu mengulang, jangan lama-lama dibiarkan di sana Pak, karena itu akan menjadi contoh yang tidak baik untuk orang-orang lain. Sehingga pertanyaan Bapak ini berbicara mengenai kultur menjadi budaya, dan budaya ada orang-orang di dalamnya, dan siapa yang akan menentukannya adalah para pemimpin Pak. Yeah. Jadi tapi tadi itu kalau pemimpin saja tidak merasa bahwa ini sesuatu yang penting untuk dibangun, dibudayakan, ya kita tidak akan pernah memiliki perusahaan, divisi atau keluarga yang punya budaya dengan rasa saling percaya tadi. Jadi itu Pak, leaders, karena everything rises and falls on leadership, kata Maxwell. Segala sesuatu jatuh dan bangun itu ditentukan oleh kepemimpinan. Jadi pemimpin pagi ini mesti melihat dulu, oke, saya mau membangun perusahaan saya dengan budaya saling percaya. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri saya sendiri sebagai seorang leader. Lalu saya akan menuntut anak buah saya, apakah itu GM, apakah itu manager, dan seluruh staff untuk berkata apa adanya. Jadi integrity, walk the talk. Kalau berjanji ya lakukanlah. Dan mari yuk kita semuanya sepakat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, tujuannya untuk kepentingan perusahaan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Takes time.
Makanya harus ada sistem di dalamnya. Harus dibuat yang namanya rule of game-nya mesti hadir. Dan itu tanggung jawab siapa? Ya harus mulai dari pimpinan sih. Baik. Ya. Pak Eloy, ada Bu Yosi di Bogor. Ini mungkin Yes. juga mewakili ada banyak smart listener dan juga sahabat Sonora yang saat ini mungkin sudah mulai meragukan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Oke. Ya. Ingin mengembangkan, ingin memberikan yang terbaik buat keluarga, anak dan sebagainya, tapi melihat diri sendiri begitu terbatas. Tuhan itu ada di mana? Nggak kelihatan begitu ya. Ya. Dan hidup sepertinya kok lambat sekali. Perubahan yang terjadi juga tidak seperti yang kita harapkan. Ini ada unsur kepercayaan juga di dalamnya. Nah, bagaimana dengan situasi ini? Mungkin Pak Eloy bisa menutup pagi hari ini ya dengan kita memiliki keyakinan bahwa ada power yang jauh lebih dibandingkan kita. Silakan. Terima kasih Mbak Ola dan terima kasih Bu Yosi. Karena trust ini memang sumber awalnya adalah Tuhan. Jadi kalau ditanya saya mau membangun rasa percaya dimulai dari mana, maka memang dimulai dari hubungan yang baik dengan Sang Pencipta karena beliau adalah sumber dari segala yang baik ini. Nah, kalau ibu merasa saya sedang merasa kurang percaya lagi, semua pernah mengalami masa-masa itu, tetapi doa saya adalah Anda bisa kembali kepada keyakinan lagi. Sebetulnya what is faith? Apa sih itu iman? Apa saya itu percaya? Seorang penceramah yang besar, dia pernah berdiri di atas satu podium dan dia loncat, dia mengatakan percaya itu adalah ketika saya loncat di atas podium ini dan saya yakin saya tidak akan jatuh. Sebetulnya that's not faith. Iman yang sebenarnya itu adalah ketika tidak ada landasan untuk percaya dan Anda tetap percaya. Tetapi dari mana kepercayaan itu? Sebetulnya itu adalah anugerah sih Bu. Jadi faith is a grace. Jadi iman itu sendiri sebetulnya adalah anugerah dari Tuhan. Bahwa ketika Anda tidak bisa melihat ada cahaya di ujung jalan, tetapi Anda tetap yakin bahwa saya pasti akan sampai di sana. Itu pun sebetulnya tidak datang dari diri Anda sendiri. Jadi nggak bisa tuh yang aku mau percaya. No. Ibu, karena waktunya sangat terbatas, saya hanya punya 10 detik lagi. Saya akan menyampaikannya dengan terbatas mengatakan begini. Ibu, apapun agama keyakinan Anda, dimanapun Anda berada hari ini, di dalam hati Anda katakan, Tuhan, anugerahkan kepadaku iman itu. Karena iman itu berbicara mengenai Anda tidak melihat ada harapan di depan, tetapi Anda terus berjalan karena Anda tahu sebelum Anda tiba di depan, Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan ada di sana. Ibu, doakan itu. Saya juga berdoa untuk Anda supaya iman itu hadir dalam diri Ibu dan jalankan hari ini dengan percaya bahwa tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Smart Listener, lengkap sudah perbincangan kita pagi hari ini, sempurna, perfecto begitu ya. Kita berharap semangatnya bisa mengalir ke relung hati Anda. Amin. Selamat beraktivitas semuanya. Dan pagi hari ini kita berikan bukunya kepada Pak Teddy di Palembang. Semoga nanti ini bisa memberikan inspirasi buat Anda. Kirimkan alamat Anda ke 0812 11 12 959. Minggu depan kita berjumpa kembali dalam Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy. Kami berdua pamit, saya Ela Nurlija. Saya selalu katakan, yes I can. Keep the smile. Be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.